Viral emak-emak berkaos Ganjar tapi teriak histeris, "We love you" ke Anies. Halah pret, Kadrunwati gadungan kebelet minta peluk tuh. Bikin kaos sendiri, cetak sendiri, dasar pendukung siluman. Mahfud MD digandeng oleh Ganjar Pranowo untuk mendampingi sebagai cawapres. Pak Mahfud kita tahulah, tokoh yang pengalamannya paling lengkap dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Dan orang juga tahu karakter, integritas, kemampuan akademiknya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman viva.co.id, sejumlah ibu-ibu pendukung Ganjar Pranowo heboh saat berjumpa dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau duet Amin. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 19 Oktober 2023 saat pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024 di KPU. Peristiwa yang merekam kehebohan ibu-ibu pendukung Ganjar saat melihat pasangan Amin itu viral di media sosial. Salah satunya dilihat dari unggahan Twitter @poljokes.id Jumat 20 Oktober 2023. Dalam video berdurasi 19 detik itu, tampak sekumpulan ibu-ibu atau emak-emak yang mengenakan kaos putih bergambar Ganjar sedang berkumpul di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Seluruhnya kompak melambaikan tangan dan berteriak, Pak, ke arah pasangan Amin yang sedang berorasi sebelum menuju kantor pusat KPU. Teriak salah seorang emak-emak pendukung Ganjar ke Anies, Pak, we love you. Kendati demikian, para ibu-ibu pendukung Ganjar itu tidak dapat mendekat ke pasangan Amin lantaran terhalang massa pendukung Amin. Loh, apa nggak salah? Kuek. Tulis caption unggahan akun X tersebut. Adapun di sekeliling Anies Muhaimin, terlihat ribuan pendukung sudah mengeremuninya. Ribuan orang membawa atribut partai koalisi berupa bendera kecil hingga besar, serta kaos sesuai warna partai mereka. Halah, pret. Saya setuju dengan kata-kata Anies dulu. Jika perilaku pendukung mewakili yang didukung. Ya ini contohnya, demen ngibul. Masihkah Anda percaya sama main kotornya capres kata-kata? Itu sih jelas pendukung Anies, tapi cuma pakai kaos Ganjar. Maklum, selalu main kotor dari 2017. Dan bisa dipastikan sebentar lagi main drama playing victim. Menyebut jika emak-emak tersebut sebenarnya milih Anies tapi dibayar kubu Ganjar. Ambil uangnya, jangan pilih pemimpinnya. Mungkin itu pesan terselubung dari viralnya video tersebut. Jelas banget emak-emak itu pendukungnya Anies loh. Yang namanya kaos kan bisa dibikin. Pura-puralah jadi pendukung Ganjar. Padahal pendukung Anies. Pendukung Ganjar yang waras gak akan ketipu drone. Lagian terlihat kok sepertinya kaos yang dipakai itu bikin sendiri. Karena berbeda dari baju yang dibagikan ke pendukung Ganjar yang asli. Kini amat sih mau ngibul? Mendekati pemilu jangan percaya sama framing video-video begini. Yang begitu mah gampang. Kader sendiri dikaosin Ganjar lalu nonton Anies sambil teriak-teriak histeris. Politik macam apa sih? Politik mah apa saja bisa dilakukan. Lawang jualan ayat dan mayat saja bisa, apalagi cuma produksi kaos dan teriak-teriak doang. Apa beda Ganjar dan Anies? Saya tidak sedang membicarakan bahwa Ganjar pro-nasionalis, sedangkan Anies pro-khilafah. Bukan juga kalau Ganjar pro-Jokowi, Anies antitesanya Jokowi. Atau Ganjar cebong, Anies kadrun. Bukan. Saya mengkategorikan Ganjar dan Anies adalah dua capres yang berbeda karakter. Ganjar tipe pemimpin, Anies tipe bos. Ganjar membangun untuk rakyat, Anies untuk dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya lihat saja apa yang dibangun keduanya. Lihat saja prestasi apa yang dibangga-banggakan para pendukungnya. Lihat program-program Anies selama di Jakarta. Pendukung Anies selalu membanggakan Stadion JIS. Stadion seharga 4,5 triliun yang dibangun untuk apa? Namanya stadion ya jelas untuk pertandingan sepak bola atau sarana olahraga. Tapi siapa yang menggunakan? Apakah orang biasa bisa main bola di sana? Apakah ada turnamen sepak bola antar kelurahan di sana? Persija saja nggak main di sana kok. Karena dengan fasilitas yang high class dan biaya perawatannya yang 60 miliar per tahun, harga sewa JIS jelas mahal luar biasa. Lalu Formula E, jujur sajalah, siapa yang kemarin nonton balapan mahal di sirkuit dadakan Ancol itu? Hanya orang kaya yang bisa nonton. Sedangkan sebagian besar warga Jakarta tidak mampu beli tiketnya. Di samping yang lebih banyak yang tidak peduli sih ya iyalah, kenal nama pembalapnya saja tidak, apalagi tim konstruktornya. Dan kini malah ninggalin utang becipun. Sedangkan Ganjar, orang ini tidak pernah membangga-banggakan prestasi sebenarnya.
Tak pernah ada dalam kampanye atau postingan sosmednya, ia menjanjikan hal yang muluk-muluk. Tak ada satupun program dan pembangunan Ganjar yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Event-event di Jateng pun muaranya untuk kebermanfaatan rakyat. Halah, prestasi Ganjar tidak luar biasa. Oh ya memang, karena Ganjar itu kan pemimpin, leader. Dia bukan sosok bos yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak membangun agar dianggap luar biasa. Dia tidak membangun proyek yang bombastis, mahal dan megah. Dia tidak membangun agar publik bersorak-sorai untuknya. Dia tidak membangun agar media menyorot prestasinya. Ganjar membangun untuk rakyatnya. Ganjar membangun agar rakyatnya senang dan bahagia. Ganjar melakukan semuanya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksud DPR, Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Modiar, Ahok turun gunung beri teguran keras ke Gibran. Wali kota baru 3 tahun belum teruji kok mau jadi wapres? Ini mimpin negara, nggak main-main. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Dan kalau melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, sepertinya memang cuma ada 3 capres yang akan bertanding di pemilu 2024. Nah, mereka itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya adalah siapakah di antara 3 capres ini yang akan mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi? Ya, meskipun tanda-tanda dukungan itu lebih mengarah kepada sosok Ganjar Pranowo, namun belakangan ini ya, pendukung Presiden Jokowi masih gaduh lantaran putusan MK yang dianggap sengaja memberi peluang supaya Gibran ini bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Putra Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, hampir pasti akan dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo yang diusung gabungan parpol Koalisi Indonesia Maju. Meski Prabowo mengkait Gibran sebagai anak muda yang terbilang sukses memimpin kota Solo menjadi cawapresnya, hal itu tidak menjadi daya tarik bagi ex-gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sekalipun diketahui bahwa Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina adalah sahabat dekat Presiden Jokowi, ayah Gibran. Bahkan, Ahok menyentil Gibran yang dianggapnya belum teruji, belum punya pengalaman yang luas soal ketatanegaraan, dan belum pantas menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia karena baru 2-3 tahun saja menjadi wali kota Solo. Video pernyataan Ahok itu diunggah oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Denny juga menilai pernyataan Ahok itu menyindir seorang wapres muda ketika presidennya sudah sepuh dan sakit sehingga harus digantikan. Menurut Ahok, pengalaman Gibran belum lengkap, belum pernah di legislatif dan eksekutif, jadi tidak akan pernah ngerti ketika nanti menjadi pemimpin bangsa. Menurut Ahok, pasangan presiden dan wakil presiden untuk Indonesia di 2024 dipertaruhkan untuk 2045 menjadi negara maju. Jadi tidak boleh diberikan ke orang yang hanya coba-coba. Menurut Ahok, dirinya tidak yakin Gibran mampu mengurus negara sebagai cawapres, bukan meremehkan anak muda, tapi bicara tata negara harus ngerti konstitusi. Ia tidak mau anak cucu kita nanti harus nunggu sekian tahun lagi. Karenanya menurut Ahok, ia mengajak para pemimpin tidak usah memilih pemimpin yang coba-coba, tapi yang sudah teruji, yaitu Ganjar dan Mahfud. Jika diperhatikan, akan ada banyak pihak, terutama saya yang akan benar-benar kecewa jika benar Gibran menjadi cawapres Prabowo. Hal ini jelas-jelas memaksakan kehendak, entah itu kehendak Gibran sendiri atau kehendak Prabowo. Benar kata Ahok, harusnya menjadi pemimpin itu dari bawah. Dalam kasusnya Gibran, seharusnya Gibran merintis karir politiknya dari wali kota ke gubernur, baru kemudian ke capres atau cawapres. Jangan karbitan beginilah, saya muak. Atau bisa dicoba lagi ke legislatif ya, menjadi DPRD atau DPR RI juga bisa. Karena bukan hanya birokrasi saja yang harus dipimpin dan dibenahi, masyarakat juga perlu diperhatikan dan disejahterakan. Jangan cuma mendapat iming-iming kekuasaan, Gibran jadi buta. Lihat hal ini, apakah kita boleh beranggapan bahwa menjadi elit politik menjadi semudah itu? Hanya punya modal terkenal bisa menjadi pemimpin?
Akhirnya dalam pertarungan politik ke depannya, apakah kita akan disuguhkan pada memilih calon-calon yang apa adanya? Bahkan rekam jejak tidak lagi menjadi penting karena pilihan yang terbatas. Siapapun bisa menjadi calon asal bisa memenuhi hitungan suara dan kebutuhan logistik. Sudah menjadi sulit ketika kita menemukan calon dengan karir yang ditempuh dari organisasi backbone naik menjadi pengurus ranting, lalu cabang, DPP, dan seterusnya. Partai-partai tua juga sudah jarang melakukan itu. Sekarang, elit lebih mirip seperti karir profesional dunia kerja. Pindah partai untuk naik jabatan, apalagi partai baru. Tinggal bajak elit lain untuk siap langsung bertarung di kancah perpolitikan. Syukur-syukur bisa tarik elit yang sudah jadi. Menjadi pertanyaan bila diisi orang yang bukan berlatar belakang partai politik. Berbeda dengan Ganjar merupakan sosok yang berani. Ganjar selalu bersikap tegas. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai, itu karena Ganjar pernah menjadi bagian dari legislatif. Ditambah lagi dengan kehadiran Mahfud MD sebagai pasangannya. Saya yakin bahwa para pelaku korupsi tidak akan berani bermain-main. Mahfud juga dikenal sangat tegas dalam menghadapi permasalahan korupsi. Ganjar Mahfud telah membuktikan keberaniannya dalam praktik selama menjabat sebagai Gubernur Jateng selama 2 periode. Ganjar beberapa kali memberhentikan pejabat yang terlibat dalam tindakan korupsi juga. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan statement Ahok? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.